ya sudah diikuti saja. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang memberontak karena itu dan dianggap sebagai ya ini perilaku yang tidak baik, nakal dan sebagainya begitu kan. Padahal anak itu butuh kebebasan begitu. Nah, itu. Halo, selamat datang semuanya di Bright Parenting. Ini episode perdana dari Bright Parenting dan saya Angela. Saya akan menjadi teman Bright Parents semuanya untuk kita sama-sama mengulik, mencari tahu sebenarnya ada apa di balik perilaku-perilaku anak-anak. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para narasumber mulai dari pakar pendidikan, dari sesama guru, sesama orang tua, psikolog, atau juga pegiat anak. Kita akan cari tahu tentang ada apa di balik perilaku anak. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial banget. Tamu kita hari ini itu seorang bapak, iya. Seorang mentor, iya juga. Pengamat pendidikan, iya. Praktisi pendidikan, iya banget. Wah, ada yang bisa tebak nggak? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa? Nah, Bright Parents langsung aja ya, kita tanpa berlama-lama lagi kita sambut Pak Takim Andriono PhD. Terima kasih banyak Pak untuk waktu dan sudah mau berbagi ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Hari ini gimana Pak kabarnya? Baik, terima kasih Angela dan juga semua Bright Parents yang saya kasihi. Nah, Bright Parents, saya dapat bocoran nih ya. Katanya Pak Takim ini seorang praktisi pendidikan yang sudah mulai berkecimpung dari usia PAUD sampai ke universitas juga atau mahasiswa gitu. Benar ya Pak ya? Ya, artinya saya pernah ikut terlibat begitu ya di dalam upaya-upaya mendidik anak usia dini sampai dengan tingkat mahasiswa. Wah, gitu menarik ya. ini Bright Parents. Kita bisa belajar banyak nanti dari Pak Takim. Nah, sebelumnya Pak, menurut Pak Takim dari jenjang yang sudah pernah Bapak ikuti ini ya, sudah pernah berproses bersama, mana ini jenjang yang paling menarik Pak? Nah, ini menarik gitu ya Bright Parents. Kalau saya renung-renungkan, semuanya punya keunikan. Tetapi secara khusus, usia anak ketika masih sangat dini, yang disebut dengan early childhood atau anak usia dini, itu istimewa sekali. Karena usia keemasan ini antara 0 sampai 8 tahun lah kurang lebih, itu merupakan masa-masa yang sangat fundamental, khususnya dalam pembentukan karakter dan juga perilaku. Dan itu bisa dibawa sampai usia dewasa kelak. Wah, Gitu ya. ini memang menarik ini ya. Mungkin sudah menjadi rahasia umum juga kalau misalnya usia PAUD atau usia dini itu menjadi golden age ya, seperti yang Pak Takim katakan. Nah, tadi Pak Takim bilang juga menariknya, ini adalah masa pembentukan karakter dan perilaku. Nah, ini maksudnya seperti apa ini Pak? Ya, mungkin Bright Parents kita semua juga pernah mengalami jadi masa anak-anak. Dan ada karakter dan perilaku yang sampai sekarang kita juga masih miliki barangkali begitu ya. Nah, kenapa itu bisa terbentuk? Salah satunya yang perlu kita ketahui itu adalah ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar kalau mengikuti apa yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiatris, bahwa kebutuhan akan rasa aman, yaitu yang pertama, lalu kebutuhan akan connecting ya, dimiliki dan memiliki. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar untuk unjuk prestasi dan menunjukkan I have the power, begitu ya. Kemudian yang keempat juga kebutuhan dasar akan kebebasan, bebas memilih, bebas belajar. Nah, lalu yang kelima adalah kebutuhan dasar untuk playful,
Dan itu sampai dewasa pun senang kita ya, untuk bisa enjoy, untuk bisa menikmati sesuatu, untuk bisa dalam tanda kutip bermain begitu ya. Itu apalagi anak-anak itu kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dan tidak harus urut. Tapi itu secara intrinsik ya, intuitif itu harus dipenuhi begitu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ini ya parents ya. Nah ini menarik Pak Takim. Jadi kita kan sering dengar ya kalau misalnya anak usia dini, anak usia PAUD, mungkin parents juga sedang bergumul dengan hal-hal ini. Kok rasanya anak-anak ini sulit gitu dipahami perilakunya. Kadang mau nurut, tapi kadang juga nggak mau, kadang seenaknya aja. Apakah ini ada hubungannya dengan 5 kebutuhan ini, Pak? Ya, sangat betul. Ya, jadi itu perlu diketahui bright parents bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar itu nanti akan tercermin dalam action, dalam cara berpikir ya, thinking, cara mengungkap emosinya, feeling, kemudian juga termasuk mempengaruhi pola pertumbuhan secara jasmani. Ya, jadi itu yang disebut dengan total behavior. Total behavior. Jadi ternyata kelima kebutuhan dasar ini sangat mempengaruhi 4 aspek anak-anak ini ya Pak ya? Betul. Tadi ada action, thinking, feeling, dan physiology. Ya. Secara fisiknya secara ya? Fisiknya juga. Ya. Wah, ini kita bisa tanya-tanya lagi lebih lanjut ya Bright Parents ya. Jadi sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit tentang korelasinya. Memang benar ternyata kalau 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, terpancarnya dari keempat hal ini tadi ya Pak ya. Betul. Mungkin kita bisa mulai cari tahu nih dari yang kebutuhan pertama. Tadi sempat disebut bahwa kebutuhan yang pertama ini adalah kebutuhan rasa aman ya Pak ya. Betul, ya. Maksudnya gimana ini Pak tentang rasa aman? Nah sebetulnya secara naluriah ya, setiap manusia itu kalau menghadapi sesuatu yang diberi istilah fight or flight, ketika ada bahaya gitu ya, ada tantangan tertentu, kita itu hadapi, kita lawan ya, atau kita hindari, kita melarikan diri. Fight or flight itu ada di dalam otak manusia. Ada fungsi-fungsi otak yang sebetulnya binatang pun punya gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku. Jadi ada anak yang misalnya ini ya, contoh bright parents mungkin mengalami anak, kenapa ketika mulai masuk sekolah padahal pengen loh sekolah gitu ya. Di rumah udah ngobrol terus ya, pengen sangat, masuk sekolah. Iya, tapi ketika sudah mulai sampai di pintu gerbang sekolah, kelihatan banyak orang-orang baru, barangkali begitu ya. Lalu tiba-tiba dia menarik diri, dia tidak mau turun. Gandoli kaki orang tuanya. Begitu ya, dan punya rasa takut. Nah itu ada kebutuhan akan rasa aman. Ya, jadi itu salah satu contoh yang paling jelas gitu ya. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi kemampuan berpikir, kemampuan belajar begitu ya. Karena bagian otak khususnya yang disebut dengan amigdala itu bertanggung jawab untuk fight or flight itu ya. Nah kalau kita pakai model yang diperkenalkan oleh Ziegler, itu seperti tangan begini ya, jari-jari kita. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk fight or flight itu ya, memanage rasa takut tadi. Lalu kemudian ini bagian depan begini, ini adalah neokorteks yang untuk berpikir, untuk mencoba mengelola berbagai hal ya, belajar itu pakai ini gitu ya. Nah kalau bagian yang dalam ini, bayangkan yang ini gitu ya, ini bermasalah, maka bagian depan ini tidak bisa berfungsi dengan optimal. Ketika rasa amannya tidak terpenuhi ya Pak ya. Betul sekali.
begini jadinya ya. Jadi dia panik anaknya. Makanya kalau di kelas ada beberapa anak itu memang yang kok rasanya dia nggak bisa mengikuti pelajaran, atau rasanya nangis terus, nangis gitu ya. terus takut gitu. Ternyata ada hubungannya ya Pak ya Betul. dengan rasa aman ini. Ya. Nah lalu kita sebagai parents, bright parents gitu ya tentu ingin memberikan rasa aman tersebut pada anak-anak. Betul. Nah kira-kira langkah praktis apa ini yang bisa kita lakukan ya Pak? Dan salah satunya terkait dengan kebutuhan dasar yang lain, yaitu connected. Ya. Jadi kalau anak itu merasa diterima, dimiliki, dan bisa memiliki, itu penting. Jadi kalau ada koneksi atau relasi, ya dia diyakinkan oleh orang tuanya, kemudian dia ketika pertama kali hari pertama itu, siapa guru yang menerima dia gitu ya. Nah, orang tuanya yang memperkenalkan gitu kan. Nah, lalu dia mulai membangun relasi itu. Dan ketika guru itu memberi perhatian, memberi semangat, menerima dia gitu ya, maka tentu rasa aman itu juga muncul gitu. Ini erat kaitannya antara kebutuhan rasa aman dan juga kebutuhan akan dimiliki dan terkoneksi memiliki begitu, dimiliki dan memiliki. Ini penting sekali gitu. Maka anak-anak itu usia-usia segitu itu kan ini ya, touching, sentuhan ya, sentuhan kulit itu penting. Minta digendong begitu ya, digudang-gudang nah gitu dituntun ya, dipeluk, itu memberikan rasa aman sekaligus rasa penerimaan. Nah kadang-kadang itu bisa disubstitusi dengan ada anak yang ingin bawa bonekanya gitu ya, kemana-mana boneka kesayangannya dibawa, itu adalah substitusi ya. Dia ingin rasa aman dengan terkoneksi pada sesuatu yang dia bawa, yang dia kenal begitu. Bagi anak itu seperti makhluk nyata gitu ya. Teman ya. Teman ngobrol betul. dia. Ya. Oh, ini bisa menjadi sebuah tips juga ini untuk bright parents. Jadi ketika anak memasuki lingkungan yang baru, suasana yang baru, mungkin kalau misalnya parents nggak bisa hadir secara fisik ya, tapi bisa diberikan benda-benda pengganti, substitusi seperti mungkin boneka. Di hari-hari pertama diizinkan biasanya ya. Betul ya, untuk membuat anak lebih familiar, merasa terkoneksi. Betul. Nah, lalu ada kaitannya juga ini Pak, kita masih ngobrol terkait yang rasa aman, kemudian rasa terkoneksi ya. Zaman sekarang ini kan tidak bisa terpungkiri bahwa bright parents juga sebagian besar mungkin bekerja juga. Ya. Waktunya nggak banyak. Ketika nganter ke sekolah, harus buru-buru nih, dia udah cepet-cepet harus ke kantor. Belum sempat untuk menjalin relasi untuk dengan gurunya. Ini anaknya suasana baru. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak ya untuk tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini meskipun waktunya terbatas? Apakah bisa sebenarnya Pak? Ya, paling tidak di minggu pertama itu sebaiknya bright parents menyempatkan untuk mengantar, menjemput ya, kalau bisa bergantian paling tidak ya. Atau ada caregiver yang lain, pemberi perhatian yang lain, apakah itu opa oma, kakek neneknya begitu ya. Atau kalau memang sangat ya tidak tergantikan yang lain ya, babysitter begitu ya. Tapi babysitter perlu diberi pemahaman-pemahaman. Ya, karena kadang babysitter juga karena tidak tahu barangkali ya, lalu bisa saja malah menimbulkan ketidakamanan, rasa tidak aman ketika dia berperilaku yang tidak kooperatif seperti tadi misalnya, lalu justru caregiver ini yang mestinya memberi rasa aman dan menerima dia, memahami dia, malah mengatakan, wah kamu kok nakal, nanti aku laporkan ke papa apa ya, mengancam, itu malah mengancam ya. Iya. Gitu. Iya betul Pak. Jadi memang penting untuk ya menyempatkan waktu atau setidaknya ada figur lain yang lekat dengan anak, betul. Seperti itu ya. Karena memang peran orang tua ini sangat penting dan tidak bisa digantikan ya kalau boleh betul dikatakan. Sekali. Nah, tadi terkait juga dengan
antara memberikan ancaman ya, ini juga terkait dengan rasa aman anak tadi ya. Nah, seringkali ini pendidik, orang tua dan sebagainya memang rasanya paling mudah untuk membuat anak nurut itu dengan memberikan ancaman. Nah, menurut Bapak gimana nih? Ya, memang di dunia ini kita mengenal yang namanya reward and punishment gitu ya. Kalau berperilaku manis maka diberi hadiah, tapi kalau tidak berperilaku sebagaimana diharapkan oleh orang dewasa, lalu diancam atau diberi hukuman. Nah, kalau reward and punishment ini secara keliru ya diterapkan begitu, dan sebetulnya tidak harus demikian dalam pendidikan, maka ini bisa terbawa sampai usia dewasa, dan itu kadang-kadang menurun loh. Ya, karena itu jadi model ketika dia nanti jadi orang tua bisa begitu juga gitu kan. Nah, salah satu misalnya memberikan ancaman secara tidak disadari ya, caregiver, babysitter atau siapapun itu ketika anak kurang kooperatif lalu mengatakan, ayo nanti ada setan loh gitu misalnya ya, menakut-nakuti, dan itu sangat tidak membantu. Ya, apalagi kalau ada anak yang punya kebutuhan akan rasa aman yang cukup besar. Ada anak yang cuek begitu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada anak yang sangat perasa dan kebutuhan rasa amannya besar, maka hal yang demikian, kata-kata seperti itu justru tidak akan menjawab kebutuhan akan rasa amannya ya. Dia malah jadi takut-takutan, nggak mau, bahkan turun jalan sendiri juga nggak mau begitu ya. Itu yang kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati ya, betul, Bright Parents. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan juga adalah sebagai orang tua, sebagai parents, tentu ingin anaknya untuk cepat nih mengikuti apa yang diinstruksikan oleh parents. Tadi kan terkait dengan memberikan ancaman, itu paling cepat itu anaknya langsung takut dan ingin melakukan. Tapi tadi dikatakan juga ada kebutuhan rasa amannya. Kebutuhan rasa aman yang perlu dipenuhi. Nah, kapan waktunya parents ini harus tegas gitu ya ketika memberikan instruksi, dan kapan harus terus memberikan rasa aman ini? Batasannya kan kadang parents juga ingin tahu ya. Gimana ini, Pak? Memang itu tidak bisa seperti orang dewasa satu kali diberitahu. Orang dewasa pun juga harus berulang-ulang, diyakinkan gitu ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi perlu bukti ya. Jadi kalau dia benar-benar merasa aman dalam arti ketika dia membutuhkan support itu, orang tuanya hadir, ada begitu ya, atau caregiver lain yang paham bisa memastikan bahwa mereka ada untuk mensupport, untuk mendukung dia, maka rasa aman itu bisa dipenuhi, dan itu pada akhirnya juga akan menolong anak untuk mau bersosialisasi, untuk mulai mengeksplor sesuatu, belajar sesuatu, karena basic needs yang dua itu tadi sudah terpenuhi. Begitu. Jadi dampaknya jauh juga terlihat ya, saat di sekolah. Sampai ke belajar nanti ya SD, SMP, bahkan remaja gitu ya. Betul, Bright Parents. Nah, jadi tadi kita udah menyinggung belajar tentang dua kebutuhan anak ya. Tadi yang pertama ada rasa aman, kemudian rasa terkoneksi. Nah, tadi yang ketiga Bapak sempat... Ketiga adalah needs of power ya. Needs of achievement. Unjuk kebolehan, kira-kira begitu. Nah, ini penting. Sejak dini sebetulnya anak perlu diberikan perhatian dan pujian pada secara wajar tentunya ya. Ketika dia bisa melakukan sesuatu begitu ya, tidak berlebihan tentunya, tetapi itu penguatan-penguatan. Jadi ketika Bright Parents melihat kemajuan anak dari hari ke hari, kita berikan perhatian, kita berikan thumbs up begitu ya. Anak membutuhkan rasa bahwa dia mencapai sesuatu, dia berusaha, dan misalnya ketika mulai belajar jalan, belajar bisa mulai membaca, misalnya begitu, kita thumbs up ya. Ini penting sekali.
Kalau ini tidak dipenuhi, maka ada kemungkinan besar dia mencari substitusi. Pada dasarnya itu yang terjadi. Nanti sampai ke remaja lalu terjadi caper begitu ya, cari perhatian. Ya mulai dari ketika dia anak-anak sudah bisa mengalami itu, misalnya ini ya, dia tidak bisa menunjukkan power itu kan salah satu yang paling jelas bayi itu menangis itu kan menunjukkan power. I have the power ya, please pay attention to me gitu ya, perhatikan aku gitu, karena dia tidak bisa berkata-kata ya dia menangis, berteriak dan sebagainya. Itu kan yang nanti perlu diajarkan untuk mengartikulasikan ya emosi, kebutuhan itu dengan ya ngomonglah gitu ya, aku tidak senang ini atau aku memerlukan ini begitu. Nah kalau tidak dipenuhi nanti dia sampai remaja misalnya kebut-kebutan, mudah jatuh dalam pergaulan yang tidak benar gitu kan. Itu juga upaya-upaya bisa diterima tadi, itu penting tadi. Kalau tidak terkoneksi ke orang tuanya, terkoneksi ke peers ya, teman-teman ya, kebetulan kalau temannya baik. Kalau enggak, ya ikut begitu. Lalu juga unjuk kebolehan. Nah, dia tidak secara positif, tapi ya kebut-kebutan di jalan, misalnya begitu ya. Itu 3 kebutuhan ya, sudah kita bahas. Kebutuhan akan power ya tadi ya, power yang terakhir yang ketiga ya. Yang power. Nah, memang ini menarik ini kalau masalah power gitu ya. Mungkin orang tua, bright parents juga merasakan sebenarnya oke, kita menyadari ada anak-anak membutuhkan powernya ini ya, kebutuhan untuk diakui, diberikan penguatan, diberikan pujian. Tapi batasannya juga sampai mana nih Pak, supaya nggak kebablasan. Jadi dia ingin mendapatkan hal itu terus-menerus. Baik. Yang penting itu jangan memberikan pujian pada hasil. Ya, itu penting sekali kita pahami. Jadi ketika kita memberikan pujian bukan pada hasilnya. Waduh, bagus ya kamu bisa menggambar, gambarmu bagus loh ya, itu ya. Kita sering terjebak ke hasilnya ya. Tapi kita beri pujian begini. Wow, usahamu untuk menggambar hari ini lebih bagus dari kemarin ya. Kamu lebih tekun begitu. Jadi kita memberikan pujian pada proses, bukan pada hasil. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kita mengalihkan need of achievement-nya itu bukan pada result, tetapi pada effort, pada usaha. Itu yang penting. Pada usahanya. Gitu. Wah, ini poin yang menarik yang kita semua harus catat juga nih. Saya juga harus belajar memberikan pujian pada anak-anak, bukan yang berfokus pada hasil ya, tapi pada prosesnya. Betul. Kita memuji, oh dia sudah lebih baik dari sebelumnya, memberikan usaha lebih seperti itu ya Pak ya. Nah tadi kita udah bahas rasa aman, terkoneksi, kemudian kebutuhan power. Gitu ya. Nah, yang keempat ini apa ini Pak kebutuhannya? Nah, bright parents seringkali sebagai orang tua kita kadang terlalu protektif. Kita takut kalau anak kita jatuh, takut kalau anak kita nanti ini dan itu karena mencoba hal baru begitu ya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak ini butuh kebebasan, butuh ruang untuk mencoba melakukan sesuatu, untuk bereksplorasi. Mungkin bisa keliru, ya, mungkin bisa salah begitu, mungkin bisa gagal. Tapi ini adalah ruang yang perlu diberikan kepada anak-anak untuk berani mencoba, lalu memperbaiki. Nah, itu adalah salah satu upaya belajar sebetulnya. Kalau terlalu dituntut sempurna gitu ya, maka anak jadi balik ke rasa aman itu, jadi tidak aman dia jadinya gitu kan. Jadi dia harus diberi kebebasan. Nah, kita menyambut baik ini ya, upaya Kemendikbudristek dengan konsep merdeka belajar. Selama ini belajar itu seperti sesuatu kewajiban, lebih pada diharuskan.
harus ditaati. Nah, sekarang anak-anak itu apalagi usia dini harus bebas mengeksplorasi, mencoba sesuatu, melakukan ini dan itu, belum berhasil, dilakukan besok, dicoba lagi. Nah, ini perlu diberi ruang. Ya, kadang-kadang kita ini terlalu perfect begitu ya, mengharapkan tiba-tiba bisa. Nah, lalu anak-anak tidak cukup space, freedom untuk to be free gitu ya. Itu yang juga penting kalau kita ingin anak-anak kita bisa berprestasi, ya perlu diberi kesempatan gagal gitu ya. Untuk bereksplorasi, ya, betul. Untuk mencoba hal-hal baru gitu ya Pak ya. Ya. Jadi cukup menarik ini karena sejalan juga dengan proses pendidikan yang saat ini ya, ternyata yang seperti Pak Takim sebutkan, kita bersyukur sudah mulai bertransisi menuju ke merdeka belajar tadi itu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Nah, ini perlu diketahui Bright Parents bahwa anak-anak mulai PAUD ya, sudah menggunakan konsep merdeka belajar, dan sebagai orang tua kita perlu mendukung gitu ya. Mungkin boleh disinggung sedikit aja, mungkin Bright Parents ada yang sudah tahu, tapi juga ada yang bertanya-tanya. Sebenarnya merdeka belajar ini apa toh? Apa ini merdeka belajar gitu ya? Betul. Nah, tentu nanti ketika anak-anak mulai bersekolah gitu ya, dalam tanda kutip mulai belajar secara lebih formal barangkali ya. Kalau di rumah ini kan sangat informal. Namun kalau di usia dini tetap penekanannya pada bermain gitu ya. Tetapi kita tahu anak-anak disiapkan untuk apa yang disebut dengan keterampilan prabaca, pratulis begitu ya, pranumerasi. Nah, itu tidak harus bisa menulis, tetapi pratulis. Jadi misalnya ini ya, motorik halusnya itu dilatih begitu kan. Nah, guru-guru di lembaga PAUD yang baik tentu mengetahui itu, dan sebagai orang tua kita juga jangan terburu-buru memaksakan anak kita. Kenapa tetangga bisa, anak saya tidak bisa ya? Anak harus diberi ruang untuk bereksplorasi, dan tiap anak unik ya, punya kecerdasan yang berbeda-beda, yang lebih unggul di fisik, yang lebih unggul di logic and mathematics, di bahasa dan sebagainya, musik barangkali. Nah, itu juga perlu kita beri perhatian dan ruang yang cukup untuk bisa mengeksplorasi. Nah, nanti ketika SD itu semakin terasa. Nah, selama ini yang kita kenal anak-anak SD itu biasanya dituntut untuk to comply ya. Comply itu maksudnya nurut. Ya, nurut. Ikuti aja, harus gitu duduk diam, harus begitu ya. Ya. Tapi masalahnya ketika dia begitu taatnya, lalu kreativitasnya hilang. Ya, berpikir kreatif, berpikir kritis tidak muncul ya, sudah diikuti saja. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang memberontak karena itu dan dianggap sebagai ya ini perilaku yang tidak baik, nakal dan sebagainya begitu kan. Padahal anak itu butuh kebebasan begitu. Nah, itu kembali lagi pada kebutuhan dasarnya anak ini ya, salah satunya adalah kebebasan. Ya. Nah, tapi gini Pak, seringkali orang tua itu juga merasa, wah kalau aku membebaskan anakku, nanti dia sembarangan, nanti hasilnya nggak baik, nanti ada banyak ketakutan nantinya ini, sehingga lebih baik aku kasih contoh yang baik ini loh, tak kasih ini guideline-nya seperti itu untuk supaya anak nurut gitu Pak. Bagaimana ini? Ya, sebetulnya memberikan guidelines tidak salah gitu ya. Itu ibarat seperti kalau kita mau bermain sepak bola atau bermain bulu tangkis, ya tentu kalau kita mau berprestasi ya ada lapangannya kan, ada garis-garisnya, ada aturannya, itu memang harus diperkenalkan pada anak-anak. Jadi tidak boleh kalau sekarang
anak-anak ini bebas tanpa mengenal kedisiplinan. Ya, dia mulai harus dikasih juga batas-batasnya. Dan di sini seninya sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya. Tetap bebas bermain, kita tidak mengatur ya ini gerakan pertama harus begini, tentu tidak gitu. Kamu bebas bermain. Ya, ada yang gayanya begini, ada yang gayanya ya macam-macam. Pemain sepak bola, pemain bulu tangkis bisa beda-beda gitu ya. Tapi kalau mau bermain bulu tangkis begini, ada aturannya gitu kan. Jadi itu juga harus diperkenalkan. Jadi memang yang dimaksud di sini kebebasan, bukan bebas semau-maunya semua, tapi memang ada guideline-guideline yang tetap perlu diperhatikan. Betul. Cuman kita memberikan mungkin kesempatan anak untuk memilih ya Pak ya, berarti di sini ya. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bereksplorasi tadi itu. Nah, nanti kuncinya terletak pada kesepakatan begitu ya, bukan sekedar memberi peraturan, tapi ya anak diajak bicara. Ketika dia sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, anak akhirnya paham, oh iya saya sudah janji untuk begini misalnya gitu ya. Poinnya ada proses diskusi ya. Betul. Saya boleh bermain, boleh berantakan gitu ya, tapi kalau sudah selesai harus dikembalikan. Itu nanti mulai memperkenalkan yang disebut dengan nilai-nilai rasa tanggung jawab, misalnya begitu ya. Tanggung jawab, betul. Itu bagian dari kedisiplinan nantinya. Jadi pemenuhan kebutuhan ini juga kaitannya erat seperti tadi yang Bapak katakan, bukan perilakunya aja, tapi karakternya juga ya. Betul, terbentuk ya. Karakternya gitu. Nah, lalu poin yang kelima ini Pak, kebutuhan yang terakhir, apa ini? Ini kita semua orang dewasa pun, bright parent juga suka gitu ya. Kita pada dasarnya masih suka bermain gitu ya. Maka tidak heran ya namanya computer games itu ya. Nah, itu kan menarik sekali. Kenapa? Yaitu playful. Karena computer games itu interaktif ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu beda sekali dengan nonton gitu ya. Kalau nonton itu masih pasif ya. Tapi kalau main game itu kan kita menggerakkan nanti secara otomatis itu memberikan respons begitu kan. Kita memberikan aksi, ada reaksinya gitu kan. Nah, itu fun begitu. Nah, tapi masih ada hal-hal lain yang bisa dinikmati. Entah itu alam begitu kan, dan banyak hal yang lain. Jadi anak-anak perlu diberi kesempatan juga untuk menikmati banyak hal. Bukan hanya satu saja, misalnya ya udah rewel gadget gitu ya, tapi diperkenalkan untuk bisa menikmati banyak hal begitu. Jadi ada kesempatan untuk mencoba menikmati untuk permainan-permainan ya, yang sifatnya lebih aktif. Bisa termasuk outdoor activities. Outdoor activities. Boleh diceritakan juga mungkin apa ini kalau misalnya parents ingin bermain bersama dengan anak dan memenuhi kebutuhan ini? Contoh-contoh konkretnya gimana ini, Pak? Ya, misalnya saja bermain bola di halaman, begitu kan ya. Atau barangkali diajak untuk merapikan kebun, ya. Pada hari libur tertentu, seluruh anggota keluarga ikut serta, anak-anak dilibatkan. Mereka jadi terbiasa dan suka itu ya. Ada begitu, sisi misalnya. playfulnya gitu ya. Apalagi yang punya hobi mungkin pelihara ikan lah atau apa begitu ya. Tentu merawat binatang-binatang peliharaan yang mereka sayangi itu juga bisa menjadi sesuatu yang enjoyable. Disesuaikan dengan minat keluarga masing-masing berarti ya. Dengan mungkin diajak juga beraktivitas di dapur barangkali. Ada yang suka masak-masak gitu termasuk ya. Begitu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ada 5 kebutuhan anak ya, Bright Parents.
Tadi kita ulang lagi, yang pertama ada Rasa rasa aman, aman, rasa terkoneksi, kemudian power, kemudian tadi ada juga kebutuhan untuk bebas. Oh ya, bebas, kebutuhan untuk bebas. Dan yang terakhir untuk playful ya. Untuk playful. Bermain, untuk menikmati, enjoyable gitu ya, sesuatu yang enjoyable bisa dinikmati. Nah, memang seperti yang tadi Pak Takim sudah singgung di awal, dampaknya kalau ini tidak terpenuhi itu bisa sampai ke masa depan juga ya, maksudnya betul. ketika anaknya sudah bertumbuh beranjak dewasa bisa. Seperti itu. Ya, contoh misalnya rasa aman. Orang yang, atau ini juga ya terkait dengan power tadi ya, rasa aman dan kebutuhan akan prestasi itu ada kaitannya. Nanti kalau tidak dipenuhi bisa-bisa berusaha memenuhi sampai dewasa. Wah, itu bahaya sekali. Sebagai pemimpin misalnya, nanti prestasi anak buahnya diakui prestasi dia, misalnya begitu ya. Nah, ini kan lucu jadinya dan tidak dihormati oleh anak buahnya. Loh, kok begitu gitu ya? Karena dia merasa tidak aman, walaupun dia adalah leader gitu, memimpin anak buah. Tapi dia masih merasa tidak aman akan posisinya, lalu dia juga butuh dihormati, butuh prestasi. Jadi semua prestasi anak buahnya diakui gitu. Ya, padahal dia akan lebih dihormati ketika dia bisa memberi kesempatan kepada anak buahnya untuk unjuk prestasi. Ini bagi orang yang sudah terpenuhi rasa powernya tadi ya, rasa achievementnya itu ya, dia sudah tidak merasa bagian itu harus dipenuhi ya, dia sudah oke gitu. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga ini Pak, sebelum kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak kita tadi ya, ada 5 dasar kebutuhan Bright Parents. Nah, ketika kita mendengarkan ini juga mungkin merasa, wah, saya sendiri nih Pak, saya sendiri juga belum terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Gimana saya mau memenuhi kebutuhan anak saya? Bagaimana ini Pak? Ya, Bright Parents tentu yang terbaik adalah kita menyadari bahwa setiap kita memiliki kebutuhan dasar yang selalu ingin dipenuhi melalui total behavior kita, disadari atau tidak. Nah, dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar yang kita bahas kali ini, maka sebagai parents, sebagai orang dewasa, sebagai caregiver, tentu penting sekali kita tahu begitu ya. Coba kita analisis perilaku kita, kok bisa begitu, kenapa ya gitu ya. Nah, tentu bagus kalau ada partner ya, misalnya Pak Sutri itu yang dengan keterbukaan bisa mendiskusikan. Kamu tuh sering begini loh, coba ingat-ingat dulu waktu kecil bagaimana gitu ya. Tapi tidak berarti tidak bisa diatasi, kita bisa lakukan pemenuhan tapi secara sehat, secara dewasa gitu. Secara gitu sehat. Ya. Nah. Betul. Jadi orang harus belajar lah. Jadi penting tadi untuk menyadari juga ya Pak Takim ya, menyadari dirinya sendiri, kemudian kalau bisa cari partner. Betul. Kemudian berdiskusi juga, setidaknya kita mengetahui, oh ternyata perilaku-perilaku ini ada alasannya loh di baliknya, ada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi supaya kita bisa semakin menunjukkan buah-buah yang manis ya dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, jika diperlukan ya perlu mencari mentor ya. Mencari barangkali rohaniawan atau mungkin psikolog begitu ya, kalau dirasa perlu. Betul, terima kasih banyak Pak. Sebelum kita mengakhiri sesi perdana ini, mungkin ada kata-kata atau penguatan untuk Bright Parents yang ingin Bapak sampaikan? Ya, Bright Parents, kita saat ini hidup di sebuah era yang berubah dengan sangat cepat, berbagai hal dalam kehidupan kita, dan kita juga tampak semakin sibuk begitu ya. Nah, perilaku anak kadang hanya kita keluhkan, tapi kita tidak sempat mempelajari sebetulnya apa sih akar masalahnya.
dan semoga percakapan kita dalam edisi perdana Bright Parenting ini menolong kita dengan memahami kebutuhan dasar anak-anak kita, bahkan kita sendiri, supaya dengan demikian kita bisa memperbaiki karakter perilaku anak dengan memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga mengoreksi diri kita sendiri. Nah, semoga ini bermanfaat dan selamat mencoba. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Takim. Sebuah kehormatan dan juga ini kita senang banget ya bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan pakarnya di sini. Thank you Bright Parents yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Kalau misalnya Bright Parents merasa bahwa episode ini bermanfaat untuk Bright Parents, boleh di-share supaya semakin banyak orang yang tahu juga sebenarnya ada apa sih di balik perilaku-perilaku anak. Semoga kita semua bisa semakin menjadi pendidik, pengasuh anak-anak yang lebih baik terusnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.